Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabi wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang mandi. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan mandi janabah. Kita masuk pada pembahasan keempat, al-mas'alatu rabi'atu al-ahkamul mutarattabatu 'ala man wajaba 'alaihi al-ghuslu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan untuk mandi. Ini pembahasan kita, hukum-hukum yang berkaitan kepada orang yang diwajibkan untuk mandi besar. Di sini ada 3. Yang pertama, la yajuzu lahul muksu fil masjidi illa amirus sabil. Tidak boleh orang yang junub itu untuk menetap di masjid, enggak boleh. Kecuali kalau dia itu sekedar lewat. Dasarnya apa? Yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan wala juduban illa abiri sabil. Enggak boleh junub itu ketika kondisinya sedang junub, dia duduk-duduk di masjid, misalkan berdiam diri di masjid, enggak boleh. Kecuali kalau dia itu hanya sekedar lewat. Kalau sekedar lewat boleh, enggak masalah. Tapi kalau menetap duduk misalkan kayak gini dengar kajian sampai nunggu waktu Isya misalkan gitu, ini yang enggak boleh. Namun penulis menjelaskan fa iza tawaddoa jazalahul muksu fil masjid. Namun kalau orang yang junub tadi, dia junub tapi kemudian berwudu, maka dia boleh untuk menetap di masjid. Syaratnya dia harus wudu dulu. Li subuti zalika fi jama'ati minas sahabati ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu pernah terjadi pada sahabat. Pada zamannya Nabi SAW, sahabat itu wudu. Dia dalam keadaan junub, kemudian wudu dan menetap di masjid, berdiam diri di masjid. Ini alasan pertama. Alasan kedua, wali annal wudu'a yukhaffiful hadas wal wudu ahadu tahurain. Karena wudu itu meringankan hadas. Tadi kan hadasnya besar, diringankan dengan sebab wudu. Dan wudu itu merupakan salah satu cara untuk bersuci. Apa dasarnya? Tadi dijelaskan kalau kita wudu boleh kita untuk menetap diri di masjid, boleh. Ada hadisnya. An Zaid bin Aslam qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahaddasuna fil masjid wa hum ala ghairi wudu wa kana rajulu yakunu junuban fayatawaddau summa yadkhulul masjida fayatahaddas. Qala Ibnu Katsir hadza isnadun sahih ala syarti Muslim. Yang pertama dari Zaid bin Aslam. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang di masjid. Dan mereka itu dalam kondisi tidak berwudu. Gitu. Wa kana rajul yakunu juduban. Ada seseorang yang junub. Seseorang junub fayatawaddau summa yadkhulul masjid fayatahaddas. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dia kembali masuk masjid. Kemudian baru ikut berbincang. Artinya ada sahabat dalam kondisi junub kemudian berwudu masuk masjid, dan ini tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Dan hadis ini menurut Ibnu Katsir – sanadnya itu sahih menurut syaratnya Imam Muslim.
Jadi bisa digunakan sebagai dalil orang yang berwudu dalam keadaan junub boleh untuk berdiam diri di masjid. Dan tadi dijelaskan bahwasanya wudu itu merupakan peringan hadas, diringankan hadasnya itu karena sebab wudu. Di sini dijelaskan annal wudu'a yukhaffiful janabata bidalilin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajul yakunu alaihi al-ghusl ayanam wa huwa junub faqala sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu ahadukum falyarqud wa huwa junub. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wudu itu meringankan hadas. Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang dalam kondisi diwajibkan untuk mandi dalam keadaan junub. Boleh enggak dia tuh tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddu ahadukum falyarqud wa huwa junub." Kalau kalian itu wudu, salah seorang dari kalian wudu, enggak apa-apa tidur. Tidur dalam kondisi junub. Artinya dari sini ternyata wudu itu meringankan hadas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini yang pertama, hukum-hukum yang terkait tentang orang yang diwajibkan untuk mandi atau orang yang dalam kondisi junub. Yang kedua, la yajuzu lahu mashul mushafi liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun wa qauluhu la yamassul mushafa illa tahir. Yang kedua itu dia tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh mushaf atau Al-Qur'an kecuali orang yang disucikan. Itu. Dan ada hadis yang mengatakan la yamassul mushafa illa tahir, dan tidak menyentuh mushaf kecuali dia itu tohir, suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, dan hadis diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Tapi ulama beda pendapat. Boleh enggak seseorang yang tidak bersuci itu, yang tidak dalam keadaan suci, menyentuh mushaf? Dulu sudah kita bahas dulu ketika tentang wudu ya, tentang wudu. Tapi kita sedikit ulangi, nggak apa-apa, kita ulangi. Boleh nggak seseorang itu yang dalam keadaan tidak bersuci kemudian menyentuh mushaf? Dalilnya tadi dijelaskan, la yamassu illal mutahharun. Berapa ayatnya ini? Ya, ada dua hadis. Ada dua hadis, ada dua dalil. Yang pertama surat Waqiah, yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang telah disucikan. Mutahharun itu artinya disucikan. Sumber perbedaan pendapat ulama, boleh nggak seseorang itu menyentuh Al-Quran di sini? Al-Mutahharun. Siapa Mutahharun itu? Siapa yang dimasukkan dengan orang yang disucikan? Ulama beda pendapat memahami Al-Mutahharun. Ada yang mengatakan Mutahharun itu manusia. Ada yang mengatakan enggak, ini malaikat. Artinya ayat ini berkaitan dengan malaikat. Jadi kalau manusia nyentuh mushaf tanpa bersuci enggak masalah,
Karena yang dibicarakan adalah malaikat mutahharun ini yang disucikan. Itu ya Pak ya. Ada lagi yang berpendapat ini yang mutahharun ini artinya manusia, bukan malaikat, bukan. Kemudian masalahnya berlanjut. Teksnya ini apa kandungannya? Apakah ini sebagai penghabaran ataukah ini sebagai perintah? Jadi masalah. Kan teksnya la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuh mushaf atau Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Ini perintah atau pengabaran saja? Kalau pengkabaran, ini bukan perintah berarti. Kecuali kalau ini perintah. Kalau ini perintah, maka mau nggak mau harus bersuci dulu ketika akan menyentuh mushaf. Paham sampai sini Pak ya? Sisi perbedaan pendapat ulama. Allah alam, pendapat yang paling tepat bahwasanya manusia itu disyariatkan untuk berwudu ketika akan menyentuh mushaf. Itu, ketika akan menyentuh mushaf, maka mereka itu diharuskan untuk berwudu dulu. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Irwaul Ghalil, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali kalau dia itu suci. Dan hadis ini dikirim untuk sahabat, untuk manusia. Nabi pernah ngirim surat. Dan salah satu tulisannya itu kayak gini, teksnya, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dia itu telah suci. Dan surat itu dikirim untuk manusia. Artinya, Allah alam bisawab, pendapat yang paling tepat mengatakan kita tuh kalau mau nyentuh Al-Quran maka harus bersuci dulu, berwudu itu, dan itu lebih aman sebagai bentuk pengagungan kita terhadap mushaf, terhadap Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, apa yang dinamakan dengan mushaf? Nah ini sudah kita bahas Pak ya, tapi nggak apa-apa kita merojaah lagi. Allah mengatakan fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fazakir, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Az-zikra di sini dijelaskan sama ulama, sama Syekh Sa'di, bisa dengan peringatan, bisa dengan murojaah, dengan mengulang-ulang pelajaran. Kita ini sudah bahas ini sebenarnya dalam bab wudu, tapi nggak apa-apa, kita sedikit mengulang agar lebih kuat lagi ilmu kita, gitu ya. Tapi apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Gitu. Mushaf, bukan Al-Quran ya, mushaf Al-Quran. Apakah seluruh yang tertulis ayat Al-Quran itu disebut mushaf atau tidak? Belum tentu. Belum tentu segala sesuatu yang dituliskan ayat Al-Quran itu disebut mushaf, belum tentu. Contoh misalkan kitab tafsir. Kitab tafsir itu ditulis ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak disebut ini adalah mushaf Al-Quran. Walaupun ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini tidak disebut mushaf Al-Quran, tapi disebut kitab tafsir. Nah terus bagaimana cara kita membedakan ini mushaf, ini bukan mushaf? Ulama ngasih kaidah, lihat mana yang paling banyak, ayat Al-Quran atau yang bukan ayat Al-Quran. Kalau yang paling banyak ayat Al-Quran, terjemahannya sedikit, tafsirnya sedikit, ini dinamakan dengan mushaf Al-Quran. Kalau nyentuhnya, wudhu dulu. Tapi kalau yang paling banyak terjemahannya, yang paling banyak tuh tafsirnya, ini bukan disebut mushaf Al-Quran. Mungkin terjemahan Al-Quran, dilihat dulu mana yang paling banyak. Atau ini disebut dengan kitab tafsir, karena tafsirnya lebih banyak dibandingkan dengan ayatnya. Maka ini dinamakan dengan kitab tafsir, dan kita tidak diharuskan berwudu dulu ketika menyentuh buku yang di situ lebih banyak tulisan selain ayat dibandingkan dengan ayatnya. Seperti misalkan kitab tafsir, lebih banyak tafsirnya dibandingkan dengan ayatnya. Kita nggak perlu lagi nyentuhnya itu dengan diharuskan berwudu. Itu ya. Kecuali kalau nggak mau repot saya misalkan, kalau mau wudu misalkan,
sering kentut misalkan. Nah ini repot kalau mau wudhu terus, pakai penghalang. Pakai penghalang antum pakai ini sarung tangan misalnya, sarung tangan antum buka, itu udah nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun antum dalam kondisi tidak berwudhu, antum pakai sarung tangan, antum bolak-balik nggak apa-apa, nggak masalah. Antum pakai kain nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Karena tidak menyentuh secara langsung mushaf Al-Quran. Dan mushaf Al-Quran itu umum. Yang tidak boleh disentuh itu sampulnya juga. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, sampulnya itu juga nggak boleh disentuh. Kalau kita apa nggak berwudu, nggak boleh disentuh sampulnya. Atau lembaran yang sobek dari Al-Quran, kita misalkan nemui misalkan di lantai ada sobekan lembaran dari mushaf Al-Quran, jangan juga disentuh. Menurut pendapat sebagian ulama, jangan disentuh kalau kita itu tidak berwudu. Itu masih bagian dari mushaf Al-Quran yang sobek. Jadi ngambilnya gimana kalau nggak mau wudu? Ya pakai pelapis, pakai sarung tangan, ambil, pakai baju misalkan kita lapis pakai baju, karena di lantai misalkan, udah masukkan di tempatnya semula. Jadi ini berkaitan dengan mushaf. Yang dinamakan juga mushaf yang tidak boleh disentuh kecuali berwudu. Sampulnya, kemudian celah-celahnya ya. Ada ayat, sampingnya itu ada yang kosong, maka itu nggak boleh juga disentuh. Allahu alam. Ada balapan sini? Iya, nggak ada. Masya Allah. Ya, ini berkaitan dengan mushaf Al-Quran yang tidak boleh disentuh. Pendapat yang paling tepat tuh kita wudhu dulu, dan itu lebih aman bagi kita ya. Yang ketiga dijelaskan sama penulis, la yajuzu lahu qiraatul Qur'an, fala yaqra'ul junuba syai'an minal Qur'an hatta yaghtasila. Bagi orang yang junub itu tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Sedikit aja nggak boleh. Sampai dia mandi baru dibolehkan. Hatta yaghtasil, sampai dia mandi baru dibolehkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dasarnya apa? Hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Qal kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illal janabah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Iya. Ali mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mencegahnya untuk membaca Al-Quran kecuali karena kondisinya itu sedang junub. Artinya kondisinya junub itu menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran. Artinya nggak boleh. Tidak boleh seseorang itu dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran. Dan ulama beda pendapat. Lagi-lagi ulama beda pendapat ya. Jangan bosan-bosan kalau antum dengar beda pendapat ya. Karena ini kita masalah fikih, kita harus saling toleransi gitu. Hujan. Allahumma shayban nafi'an. Mengatakan boleh.
Ya ini perbedaan pendapat ulama. Kedengaran suara Pak ya? Kedengaran ya? Ya. Ulama beda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran ketika sedang junub. Ada pendapat dari Daud dan Ibnu Munzir, boleh. Boleh seseorang itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ketika dalam kondisi junub. Dalilnya ada dalilnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dulu Nabi itu selalu berzikir kepada Allah. Selalu berzikir pada Allah dalam setiap kondisinya. Nabi selalu berzikir pada Allah dalam setiap kondisinya. Setiap kondisinya kadang junub, gitu kan? Pemahamannya gitu ya, kadang junub ya Nabi zikir. Zikir itu bisa dengan tasbih, bisa dengan baca Quran, bisa. Dalam setiap kondisinya. Jumhur ulama enggak boleh. Imam Syafi'i, imam yang lain, jumhur, mayoritas ulama mengatakan enggak boleh. Tidak boleh orang itu dalam kondisi junub baca Al-Quran. Dalilnya apa? Jelas An-Nisa ayat 43. Dan junub itu tidak boleh masuk masjid ya? Tunggu salah. Baca Quran ini ya. Salah dalil. Ya ini salah dalil saya. Kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un ilal janabah. Dulu kata Ali, Nabi itu tidak ada yang mencegahnya, kondisi apapun tidak ada yang mencegahnya untuk baca Al-Quran. Kecuali kalau lagi kondisi junub. Nabi tidak pernah baca Al-Quran. Nah bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Dua hadis ini sama-sama sahih nih, dua hadis ini. Maksudnya kalau hadis pertama, pendapat Daud dan Ibnu Munzir yang mengatakan boleh, ini dalam kondisi umum, setiap kondisi. Tapi ketika junub Nabi enggak, ada pengkhususan. Paham enggak maksudnya sini? Ini hadis itu hadis umum, dalam setiap kondisi itu umum itu. Nah hadis yang ini yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan dalam kondisi junub ini kondisi khusus. Kondisi khusus. Ketika Nabi dalam keadaan junub, Nabi tidak membaca Al-Quran. Maka mana yang paling utama kan? Yang khusus. Yang khusus. Misalkan contoh kasus. Apa ya? Fulan itu memakan segala sesuatu. Umum ya? Umum contohnya. Fulan memakan segala sesuatu. Di perkataan yang lain mengatakan Fulan memakan segala sesuatu kecuali pempek. Mana yang paling kita ini kesimpulannya? Ada khususan, Fulan ini memakan sesuatu kecuali pempek. Maka yang paling dianggap ucapan nomor 2 tadi, bukannya pertama. Paham Pak ya? Jadi yang paling ini adalah ini. Yang paling tepat Allah alam tidak boleh dalam kondisi junub. Ingat, dalam kita kondisi junub itu tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Menurut pendapat yang paling tepat Allah alam bisawab. Gitu. Tapi kalau kita ini misalkan ini baca Quran ya kita bahas ya, kondisi junub dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau kita ini menyebutkan lafaz-lafaz yang pas sama persis dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dibolehkan. Maka dibolehkan
kalau kita tidak meniatkan sedang membaca Al-Quran. Kan ada kadang-kadang zikir, kita mau makan bismillah. Itu kan ada dalam Al-Quran, ayat. Tergantung. Kalau kita niatkan ini untuk baca Al-Quran, maka nggak boleh. Tapi kalau kita niatkan baca bismillah, ngucap alhamdulillah, alhamdulillah ada dalam ayat. Kita niatkan ini bukan maksudnya untuk membaca ayat Al-Quran, maka itu dibolehkan. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami ya? Saya bacakan penjelasan ulama di sini. Qala Syekhul Utsaimin wa qauluhu qiraatul Qur'an ay la qiraata. Zikrun yuwafiqul Qur'an wa lam yaqsud tilawah. Fa innahu la ba'sa bihi kama qala bismillahirrahmanirrahim aw alhamdulillahirabbil alamin lam yaqsud tilawah gitu. Kata Syekh Utsaimin menjelaskan membaca Al-Quran, membaca lafaz-lafaz yang mirip dengan ayat Al-Quran itu dibolehkan. Selama dia tidak memaksudkan atau meniatkan bacaannya ini adalah bacaan ayat Al-Quran. Itu. Seperti misalkan dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, dia tidak meniatkan ini adalah bacaan ayat Al-Quran, enggak masalah. Atau alhamdulillahirabbil alamin, maka ini dibolehkan. Paham sampai sini Pak ya? Paham ya? Begitu juga Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan qala An-Nawawi fi kitabihil Adhkar ajma'al ulama ala jawaz zikri bil qalbi wal lisan lil muhdis wal junub wal haid wan nufasa wa zalika fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai wa ghairi zalika. Kalau zikir gimana? Tadi kan yang enggak boleh itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an tuh enggak boleh. Terus kalau zikir boleh nggak? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Dijelaskan sama Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Ulama sepakat. Boleh kita itu zikir dengan hati kita atau dengan lisan kita bagi orang yang berhadas. Bagi orang yang berhadas dan sedang junub. Nah, boleh katanya. Atau dalam kondisi perempuan yang sedang haid. Atau dalam keadaan nifas, boleh. Mau zikir subhanallah, la ilaha illallah. Dan ini kesepakatan ulama menurut Imam Nawawi. Kalau ini kesepakatan ulama sudah jadi hujjah, jadi dalil. Wa zalika fit tasbih, seperti dalam tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, wassalati ala Rasulillah, sholawat. Mau ngucapin sholawat boleh ketika dalam keadaan junub, nifas, haid, dalam keadaan berhadas, enggak wudhu gitu. Boleh mengucapkan zikir-zikir seperti itu atau doa dan semisalnya. Ini merupakan kesepakatan ulama. Jadi dibolehkan kita berzikir dalam kondisi sedang junub. Begitu juga dijelaskan di apa tuh namanya? Di kitab Kifayatul Ahyar, idza talaffadzal junub bisyai'in minal azkaril Qur'an ka qaulihi fi ibtida'i aklihi bismillah wa fi akhirih alhamdulillah wa anirukum subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ay muti'in wa nahwihi in qasada dzikra faqad la yahrum wa in qasada Qur'an haruma wa in qasadahu ma haruma wa in lam yaqsud syai'an fajazima rafi'i bi annahu la yahrum. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar, penulis mengatakan apabila seseorang yang sedang junub mengucapkan zikir-zikir yang terdapat dalam Al-Quran, seperti misalkan kalau mau makan bismillah, itu kan ada dalam ayat Al-Quran.
Atau setelah makan, alhamdulillah dia mengucapkan. Ini ada dalam ayat Al-Quran. Atau ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada ini. Apa katanya? In qasada dzikra faqad la yahrum. Kalau dia niatkan membaca ini merupakan zikir, bukan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka tidak diharamkan. Ini ya. Wa in qasadal Qur'ana haruma. Tapi kalau dia niatkan membaca ini adalah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, bismillah, ini saya sedang baca ayat Al-Quran, padahal dia sedang junub, maka diharamkan. Atau dia meniatkan keduanya, ini baca Al-Quran sekaligus zikir, maka haram. Atau dia tidak meniatkan keduanya, maka tidak diharamkan. Bisa orang tidak meniatkan zikir ketika ngucapin bismillah, ketika ngucapin alhamdulillah, dia enggak niat ini zikir, dia enggak niat ini baca Al-Quran, bisa. Kalau dia cuma sekedar lata aja ngucap alhamdulillah, dia enggak niatin ini adalah zikir, ini adalah ayat Quran, enggak bernilai ibadah, gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya tadi? Nabi itu zikir dalam setiap kondisi, gitu kan? Ini bisa mungkin dibawa ke penjelasan Syekh bin Bas. Kata beliau, az-zikru bil qalbi masyru'un fi kulli zaman wa makan, fil hamam wa ghairihi, wa innamal makru fil hamam wa nahwihi zikrullah bil lisan ta'ziman lillahi subhanahu ila tasmiyah indal wudu fa innahu ya'ti biha idza lam yatayassar. Satu lagi pendapat, kata Syekh bin Bas, zikir dengan hati, dengan hati ya, bukan dengan lisan, itu disyariatkan. Zikir dengan hati, bukan dengan diucapkan dengan lisan, itu disyariatkan pada setiap kondisi dan setiap tempat. Bahkan di kamar mandi sekalipun. Enggak apa-apa antum merenung zikir. Subhanallah dalam hati, tapi jangan disebut, tapi jangan lamo. Ngetok-ngetok masih saking khusuknya, jangan. Subhanallah, subhanallah misalkan. Itu ya. Yang makruh itu kalau mengucapkan zikir dengan mengeluarkan suara dari lisan di kamar mandi. Nah, itu baru makruh di kamar mandi. Kecuali kalau mengucapin bismillah. Di kamar mandi. Ini enggak makruh. Kenapa? Kalau dia susah, hujan kayak gini misalkan, dia lagi di kamar mandi, susah kalau mau kemana, tempat wudhu misalkan, mau berwudhu, ya udah dia wudhu di kamar mandi, itu nggak apa-apa, tidak mengapa menurut sebagian pendapat ulama, karena bismillah itu ada yang mengatakan wajib hukumnya, antum wudhu ngucapin bismillah, ada yang mengatakan wajib hukumnya, ada yang mengatakan sunnah, makanya kalau wajib mau nggak mau udah lakukan, maka tidak dimakruhkan lagi. Nanti insyaallah pembahasan tentang sudah kita bahas ya bismillah ya, wajib apa sunnah sudah ya tentang wudhu. Jadi ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi orang yang diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi janabah atau dalam kondisi sedang junub itu. Dan kemudian dijelaskan lagi wa yahrumu alaihi aidan as-salat wa thawab bil baiti, dan diharamkan untuk yang sedang junub itu salat, enggak boleh dia salat, enggak boleh juga dia thawab di Ka'bah. Ini penjelasan terkait dengan ghusl, mandi. Sudah selesai kalau kitabnya ini kita bahas. Dan ada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan mandi wajib. Kalau kita mandi wajib, kemudian langsung sholat boleh nggak? Gitu. Nggak wudhu lagi, mandi wajib, cebur, langsung sholat. Nah ini boleh nggak? Ternyata dijelaskan sama ulama, misalkan di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, la yalzamul wudhu badal ghusli, tidak diharuskan kita ini wudhu kalau sudah mandi besar. Artinya apa? Mandi wajib, mandi besar itu untuk menghilangkan hadas besar, gitu kan? Wudhu itu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau yang besarnya
sudah terangkat, yang kecilnya ikut terangkat juga. Paham ya Pak ya? Kalau yang beratnya aja sudah kehapus, yang ringannya juga kehapus. Makanya kalau kita habis mandi besar, mandi wajib, kemudian mau langsung sholat, silakan, tafadhol. Maka ini dibolehkan. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dan hadis ini dihukumi oleh ulama sahih li ghairihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi janabah. Udah, enggak. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihukumi juga sebagai hadis yang sahih li ghairi, yang tasilu wa yusalli rak'atain wala arahu yuhaddisu wudu'an ba'dal ghusli. Azan, belum? Belum ya? Belum ya? Insyaallah semangat itu, insyaallah. Dulu Nabi itu mandi, kemudian langsung sholat 2 rakaat. Dan perawi ini mengatakan, aku nggak pernah lihat Nabi setelah itu wudhu habis mandi. Artinya Nabi pernah mandi, langsung sholat 2 rakaat. Dan dilihat sama sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini, ternyata Nabi nggak wudhu. Artinya boleh nggak? Boleh, udah. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, antum habis mandi langsung sholat 2 rakaat. Karena hadasnya sudah terangkat, gitu ya. Nah, bagaimana kondisi lanjutnya lagi? Kondisi selanjutnya, banyak kondisi kita ini ketika mandi wajib itu ya. Kalau berhadas ketika sedang mandi, kalau laki-laki itu beda sama perempuan cara mandinya. Kalau perempuan mandi satu-satu, mandi dulu, gosok gigi dulu, gitu kan. Baru yang lain-lain. Kalau laki-laki enggak, langsung multi talent dia, 3 in 1 kadang-kadang. Mandi, gosok gigi, kadang-kadang buang hajat sekalian langsung kencing misalkan. Itu laki-laki. Kadang-kadang ya, nggak tahu nih kalau ada nggak kayak gini. Nah, bagaimana kasusnya? Kalau seseorang yang sedang mandi itu berhadas, kencing tengah-tengah mandi. Ada nggak kayak gitu? Ada kayak gitu, banyak kayak gitu. Lagi mandi, tidak tahan, pengen kencing. Gimana? Ngulangi nggak dia mandinya? Gitu ya, dijelaskan sama ulama di sini. Udah ya. Ya kita lanjut lagi insyaallah pada azan. Pada azan ya. Insyaallah. Silakan, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali. Tadi disampaikan bagaimana kondisinya kalau kita ini lagi mandi. Tiba-tiba di pertengahan mandi itu buang hajat, gitu ya. Maka dijelaskan sama ulama di sini, al-junubu idza ahdasa qabla an yutima ghuslahu fa innahu yatimmuhu wa la yu'iduhu li'anna al-hadasa la yunafil ghusla fala yu'assiru wujuduhu fihi ka ghairil hadasi wa inna ma alaihi an yatawadda'a wa hadha qawlu aksari ahli ilmi minhum was-Sawri wa yusabbihu mazhab Syafi'i wa ikhtarahu Ibnu Qudamah wa Ibnu Munzir. Dijelaskan sama ulama, kalau orang yang junub itu tiba-tiba berhadas di pertengahan dia mandi janabah, qabla an yutima ghusla, belum sempurna, baru pertengahan, baru basuh setengahnya misalkan badannya, berhadas dia, nggak ada air. Nah, terus apa, nggak ada air, terus gimana solusinya? Oh itu. Di mana itu Pak, nggak ada air Pak? Misalkan ya, iya bagus pertanyaan. Iya bagus. Bagaimana kondisinya, bagaimana solusinya ketika dia ini sedang dalam kondisi junub, namun tidak ada air untuk mandi? Tidak ada air. Airnya harus air mutlak gitu kan.
Mutlak itu yang suci dan mensucikan. Adanya air teh, misalkan air kopi, nggak bisa digunakan. Air susu nggak bisa digunakan. Terus kondisinya kalau kayak gitu gimana? Dicari dulu. Pertama dicari dulu. Sudah, ketika sudah dicari, apalagi kalau seandainya sudah mau habis waktu sholat, bentar lagi mau habis, mau nggak mau dia harus mengangkat hadasnya ini, yang junub ini. Kalau nggak ada, ya sudah, dia tayamum berarti. Tayamum nanti insya Allah ada. Tayamum itu bisa karena menggantikan bersuci, bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi besar. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan tidak ada air, atau ada penyakit dia, luka di badannya misalkan, kata dokter nggak boleh kena air ini, kena air bisa mati dia misalkan, atau lukanya tambah parah misalkan, ya sudah dia tayamum. Berarti kalau kondisinya seperti itu, maka dia tayamum. Allah a'lam bishawab. Ya.